jauh lebih diuntungkan untuk di game kedua kali ini. Dan match versus Falcons Vega versus Falcon Daisies. Yap, apakah ada drama satu sama atau clean sweep nih dari salah satu tim Indonesia kita? Karena kalau ngelihat dari game pertama sangat-sangat positif ya vibes untuk mereka. Ya. Dan pastinya ini adalah game kedua dari Battle of Game Hearts. Pertemuan antara kedua tim yang berbeda region dan satu kemenangan yang dibutuhkan untuk Falcons Vega mengamankan peringkat pertama dari grup mereka. Langsung dari arah mid lane. Sebenarnya tadi kami udah bilang juga kan, mereka harus tahan gimana caranya di mid Funinya jangan sampai dapat farmingan. Tapi kalau nyatanya tetap dapat aja ya sama aja dong. Sama aja sih, ini dapat wasit juga sih sebenarnya. Aku ngeliatnya apapun pilihan dari EXP atau Romeo dari Falcons Vega ya, keduanya ketemu Cici juga kayaknya bakal bisa untuk dipegang banget sama Cici di awal-awal game. Seperti kayak sekarang yang Laning ya. kita lihat laning phase-nya benar-benar ya Cicinya agresif banget. Dan itu yang memang membuat Falcon Daisies bakal lebih untung di awal-awal game ya. Oke, dari Emblem ada Weapon Master untuk Kimi. Ya untuk make sure damage-nya jadi lebih gede lagi. Apalagi ada ini yang paling mengesalkan dari Kimi ya. Weakness Finder. Ya, jadi slow effect-nya terus-terusan ya. Oh, tapi lihat ada Jay di sana yang dituju dan seperti Jay yang dieksekusi Revitalize menjadi penyelamat seperti itu Jay malah membeli waktu tetap bisa didapatkan oleh Meilin first blood di tangan dari Falcons Vega yang ada pertukaran dengan Meilin tapi nggak cuma Meilin kali ini Tal juga menjadi korban kedua. Nyaris tadi ada tembakan dari Astral Spear. Tapi nggak dapetin kill juga. Mungkin tadi terlalu lama juga nih dari Meilin sehingga squad shadow-nya udah habis. Ternyata kalkulasi damage-nya juga agak sedikit miss. Dan buying time-nya tadi lumayan lama loh. Ini Falcon Daisies beda banget sama game sebelumnya. Wah ini yang bakal jadi PR buat Falcons Vega ya. Karena kondisinya untuk di awal-awal game kita tahu sendiri Hayabusa mungkin ketika ada shadow kill dia bisa kontes retribusi dengan jauh lebih aman. Tapi kali ini dengan head to head bersama Lukas ya. Yang meskipun Lukasnya belum ready unleash the beast ya. Kayaknya Falcon Daisies bakal lebih bisa untuk setup terlebih dahulu sih. Harusnya kalau dipegang sama mereka kan. Ya. Agak repot juga buat Tal masuk ke dalam sana. Oh, tapi kembali dengan shadow kill yang diaktifkan terlalu dini mungkin. Membuat Meilin kehilangan sumber yang memperaman dia. Tapi diambil oleh Shadow Retributions yang dimiliki oleh Funi. Dan ini menjadi keuntungan memang meskipun kembali ada pertukaran dengan Violet. Ya. Satu keunggulan yang tadinya milik Falcon Daisies diambil kendali. Dan memperpanjang lagi nih early game nafas dari Falcon Vega. Karena untuk early game mereka memang agak sedikit kesulitan. Hayabusa yang damage-nya nanggung. Kimi yang masih butuh farming karena ada di gold lane. Belum lagi dengan mid lane yang bukan tipikal punya efek sisi. Dia nggak bakal bisa galak secara garis besar. Hampir terbilang 3 lane-nya kalah loh ini dari Falcon Vega. Wah ini cukup mengejutkan ya ternyata. Dengan point kill yang awalnya diamankan oleh Falcon Daisies. Tapi objektif sharingnya Turtle diamankan sama Falcons Vega. Dan itu ngebuka ruang bagi gold laner-nya tentunya. Karena boleh dilihat dari Cincau bahkan dia sudah selesai duluan dengan adanya concentrated energy. Jadi ketika nanti dia dalam team fight panjang udah pasti dia akan memiliki magic damage yang lebih eksplosif. Karena kalau boleh dibilang concentrated energy yang sekarang full stack itu mirip sama War Axe full stack juga. Ada magic bonusnya. Wah, dan pasti dia bakal lebih sustain juga ya untuk di laning phase-nya head to head sama Granger. Yang kita lihat juga dari tadi, ya pokingan dari Granger memang bisa diberikan. Tapi Akimi punya mobilitas yang bisa dia gunakan untuk menghindar dari Rhapsody-nya. Tapi kalau misalkan lihat dari Falcon Vega, rotasi ke arah gold tadi bagus tau sebetulnya. Iya. Granger yang ya spellnya juga kan pakainya flicker. Di bait sekali udah itu udah jadi santapan ternikmat untuk Hayabusa. Cuman masih belum ada nih gerakannya nih. Falcon Vega mereka kayaknya mau kontes ke arah Turtle lagi versus Lukas yang sebenarnya itu lumayan bahaya. Ya, mereka ambil resiko ya jatuhnya ya. Mereka kayak lumayan berani. Mungkin atau jangan-jangan dengan tujuan mereka nggak mau ngebiarin Lukasnya dapetin perfect objective kali ya. Karena kalau misalkan udah dapetin perfect objective, pas Lord Lukasnya bakal strong banget. Susah banget buat take down. Tapi ya balik lagi di sini gerakannya 3 orang bagian gold lane. Wah. Dan terdeteksi. Untungnya ya itu pas banget di tempat dimana Avoya berdiri. Tapi ya turtle kedua hadir dan kali ini mampukah Falcons Vega kembali mengamankan dari tangan Lukas Anakwi. Karena ditabrak juga. Visionnya kebuka. Dan ada posisi yang bagus. Iya, memang ada 2 player yang terkena efek dari Astral Echo. Kombinasi skill dikeluarkan. Apalagi Guardian yang mengunci pergerakan dari Violet. Terpick off sudah sosok front laner. Tapi lihat, berhasil dicuri. Retributions yang begitu indah dari Meilin. Kita baru saya saksikan. Tidak ada vision tadi. Falcon Daisies nggak mengetahui posisi dari Meilin. Ya, apalagi Meilin juga ngelihat darah dari turtle-nya. Dia datang di timing yang begitu pas. Squad Shadow. Ya, drive thru dari turtle-nya.
Tapi yang bahaya adalah Kiko Cutie. Oh, dan bahkan Shadow Kill yang menempel. Satu hit terakhir. Phantom Shuriken yang dikeluarkan berhasil mendapatkan satu target yang dibutuhkan. Agar setidaknya Falcons Vega udah mulai narik sedikit demi sedikit keuntungan Falcon Daisies nih. Dan ini harus di kill terus gak sih? Flickernya lagi gak ada juga kan? Ya. Ini bakal jadi makanan terus menerus nih untuk Hayabusa. Apalagi untuk 2 menit ke depan ya. Shadow Kill tentunya cuma dalam kurun waktu singkat. Apalagi udah punya Purple Buff dan juga War Axe nantinya. Itu akan mempersingkat juga cooldown yang akan dimiliki sama Mei Lim. Dia akan lebih mudah untuk targeting langsung ke belakang, terutama untuk Kiko Cutie. Tapi mungkin buat sekarang ya, Cici-nya nih. Yang kayaknya dari tadi belum terlihat online. Karena masih mungkin bermain di laning jauh. Yang padahal kita ekspektasi awalnya adalah ini Cici bakal ngerepotin 2 hero sekaligus loh. Badang dan juga Hylos. Iya, tapi kayak karena butuh item juga gak sih? Harusnya dia bakal dikasih farming dulu. Seenggaknya 2 deh. 2 item dari Cici dia bisa galak juga. Kalau baru 1 menurut gua dia cuma bisa pressure lane doang. Nunggu brute force ya. Oke, tapi ada War Axe yang selesai dibuild oleh Kiko Kitty. Dan kali ini kita lihat ya, apakah memang tekanan akan kembali diberikan oleh Falcon Daisies. Karena mereka udah mulai stick nih, udah ada 4-1 dan gak terlalu jauh juga kondisinya. Akan membuka vision terlebih dahulu, tapi lagi-lagi sih dengan Novaria ini bakal berat untuk bisa megang map kontrolnya di tangan Falcon Daisies. Tadi Sky Pierce juga udah selesai ya kayaknya ya. Dari Kiko Cutie. Dan kayaknya tadi War Axe di Anakui. Oke. Iya di Lukas. Jadi dia punya spell fam tambahan buat sekarang. Cuma ya mohon maaf Lukasnya udah kehilangan 1 bar HP barusan. Terkena efek damage per second juga. Dan setupnya akan seperti apa nih? Falcons Vega udah dapetin 2 kali turtle loh dengan cara pencurian paksa. Kalau sampai 3 sih, semua setup atau semua usaha dari Falcon Daisies itu seakan tidak berguna nih. Dari awal pressure nggak ada. Dan di mid game mereka kan press balik, turtle langsung di setup. Oke, tapi kali ini Astral Echo yang kembali mengudara, memberikan vision yang dibutuhkan dan kembali kontes di area turtle yang ketiga. Berhasil dieksekusi terlebih dahulu untuk satu member yaitu Anak Queen dan bahkan double kill untuk Meilin Turtle. Kembali menjadi milik Falcons Vega, bahkan Avo juga menghilang. Keuntungan berlipat ganda di mana 4 player mereka dapatkan. Target ke arah sang jungle. Ini menjadi satu hal yang sangat positif juga Falcon Vega. Mereka yang tadinya kehilangan, ketinggalan gold. Ya 1000 gold aja dan sekarang udah langsung membalikan keadaan. Bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat in total. Wah, ini bakal cukup berat ya. Karena sekarang lihat, kondisi dari Falcons Vega udah mulai megang semua teritori dari Falcon Daisy. Bahkan Papa Buff pun gak akan diberikan lagi nih ke arah Anak Kui. Dan besok boleh ya Funi untuk bawa retribution ya. 2 kali loh. Dari 3 turtle yang didapatkan 2-nya diamankan oleh Funi. Iya. Karena jelas tadi retri dipakai untuk damage kan. Iya. Flame retribution kan soalnya. Tambahin damage juga. Dan langsung eksplosif banget loh damage-nya bisa diterima oleh Anak Kui. Sementara kita tahu sendiri Anak Kui sebagai Lucas Jungler kan gak mungkin item kedua, item ketiga langsung Queen Swings kan. Mungkin item ketiga masih memungkinkan. Tapi item pertama, item kedua pasti rata-rata Hunter Strike, War Axe gitu loh. Masih mau team fight juga kan, masih mau damage. Karena kalau misalkan gak mendapatkan 2 item tersebut, udah pasti Lucasnya bakal lama banget untuk ngejungle di awal game. Bukan hanya nge-jungle sih, kalau Lucas yang gak ada damage, gua rasa di bagian depan gak ada yang kabur. Tapi Tal kebuka. Oh, Glory far away. Tal memang tertangkap dengan another player, tapi first strike yang kali ini dibuka di Shelly. Gak bisa diselamatkan. Astral Spears menuju ke arah bagian belakang, double kill untuk Cincau. Dan memang Falcons Vega, mereka selalu berhasil menguasai situasi dengan Shadow Kill. Meilin, Avo 1 hit terakhir dan masih bisa menghindar dari adanya Astral Spears dari belakang. Nyaris saja tadi, tapi Meilin ini selalu masuk di timing yang sempurna loh. Dia tahu nih ketika memang musuhnya udah nggak punya apa-apa, lagi arah mundur, digunting langsung. Dan penguasaan landingnya juga lumayan rapi. Dan Falcon Vega back on track. Kali ini di mid game, kita udah bahas dari awal, early game dari Falcon Daisies ini harus kuat. Karena mid game ini punya Falcon Vega. Ini bener-bener kayak mid game yang ideal banget ya kalau boleh dibilang ya. Karena dengan adanya Hayabusa yang dari tadi bebas banget, dapetin point kill dan juga item yang udah sangat-sangat settle. Dan bahkan untuk menumbangkan Hylosnya aja walaupun bawa anggap Chushin, anggap Cici, nggak cukup loh di sini damage-nya. Wah, tapi ini Lord yang pertama yang sepertinya akan coba dimaksimalkan dengan satu beam dan kombinasi yang begitu indah. Masuk dari kuat Shadow Kill, masih menempel dan tertangkap Fist Crack. Begitu masif Violet mengunci semua player Falcon Daisies dan kembali menyisakan Kiko Kitty seorang diri. Satu-satunya yang tersisa Granger. Dan ini membuat objektif yang bisa didapatkan oleh Falcon Vega begitu banyak. Mereka bisa ambil turret, mereka bisa ambil Lord. Dan bukan hanya itu. Ketika mereka selesai ngambil semua objektif yang tadi gue bahas, mereka bisa pegang zonanya. Membuat dari Falcon Daisies susah keluar. Nah, ini lagi kita melihat Granger yang dalam keadaan under pressure, Lim.
Yang udah sempat aku bilang sebelumnya bahwa walaupun mungkin itu jatuhnya hero nyaman, tapi entah kenapa Grangernya jadi nggak dapetin ruang di sini dan bahkan kalau dari gap goldnya aja jauh banget loh, 2.400. Kalau dibandingkan dengan Kimi yang bahkan sesaat lagi akan memiliki ke arah Feather of Heaven, sudah punya Holy Crystal. Bahkan kalau kita ngomongin damage udah pasti bakal meledak sekali damage-nya karena ini sudah mendekati ke level 15 untuk Kiminya, jadi scaling damage magicnya udah pasti bakal lebih menakutkan. Oke. Itu dia Feather of Heaven. Yang gue pertanyakan sebenarnya ke Cici-nya sih. Karena kita membahas Cici dan Cici nih, pressure-nya bakal enak. Bisa pegangin Hylos, bisa pegangin Kimi, tapi nggak ada sama sekali momen itu. Ya itu sih momen yang dari tadi kita nantikan ya. Tertangkap Avo dan lagi-lagi Violet. Fist crack, fist break yang dikeluarkan. Kembali memberikan momen untuk Falcons Vega. One straight push di depan mata. Hanya menyisakan 2 member dari Falcon Daisies dan Jay pun gak bisa menahan damage yang masuk dari Cincau. Bahkan kali ini Lordnya masih sehat, B. Ini Lordnya masih bisa menekan ke arah teritori pertahanan dari Falcon Daisy. Avatar of Guardian. Jay gak mampu terlalu lama menahan semua damage yang dia tampung dari Cincau. Dan one straight push 2-0 untuk Falcons Vega.